Sudah sejak tahun lalu saya biasa makan satu hari, satu kali saja. Dan tidak ngemil. Tapi minum biasa. Kalau haus, ya minum. Banyak teman saya, kolega, pasien yang sering tanya, apa enggak lemes itu? Makan cuma sehari saja. Enggak. Sama sekali enggak lemes. Apa bisa aktivitas? Bisa. Aktivitasnya aktif? Bisa aktif. Lapar? Tidak. Nah, disinilah kuncinya. Kita bisa berpuasa bahkan 24 jam, bahkan 2 kali 24 jam. Tapi syaratnya satu. Kita harus mampu membebaskan diri dari rasa lapar. Nah, mungkin akan berguna karena sebentar lagi akan bulan Ramadan. Masih ada lebih dari seminggu. Anda bisa melatih untuk tidak merasa lapar. Sebab sebetulnya gangguan utama orang berpuasa adalah rasa lapar. Dan ini memang banyak orang yang menganggap aneh. Tidak makan kok tidak lapar. Padahal ya memang begitu. Karena lapar itu bukan kebutuhan untuk tubuh supaya makan. Nah, banyak orang yang menganggap kalau lapar kita harus makan. Artinya dia menganggap bahwa kalau tubuh butuh makanan, maka kita akan merasa lapar. Padahal tidak begitu. Buktinya, orang gemuk juga bisa lapar. Padahal orang gemuk kan cukup banyak timbunan lemak. Dan kita tahu bahwa tidak makan apapun, kalau timbunan lemak cukup, akan dirubah oleh tubuh jadi energi juga. Jadi seharusnya orang gemuk tidak akan bisa merasa lapar. Faktanya tidak. Orang gemuk, orang kurus bisa merasa lapar. Jadi sebetulnya lapar adalah bukan kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan yang ditentukan oleh pikiran. Maka untuk uraian ini saya akan terlebih dulu menguraikan mengenai lapar dan bagaimana cara mencegah kita lapar. Yang pertama-tama harus dipahami bahwa sebetulnya lapar itu adalah alarm. Bukan alarm untuk makan. Alarm yang menyatakan bahwa kemarin-kemarin atau biasanya jam segini kamu makan. Cuman itu saja alarm. Jadi alarm bahwa periode ini, waktu ini adalah waktunya kamu makan. Maka pikiran lalu mencari makanan. Dan pikiran melepaskan hormon grelin namanya. Hormon grelin. Hormon grelin ini merangsang rasa lapar. Kalau tidak keluar hormon grelin, kita juga tidak merasa lapar. Nah, buktinya ketika kita sibuk mengerjakan sesuatu tanggung, padahal waktu makan telah tiba. Artinya apa? Alarm untuk makan sudah bunyi. Kita lapar karena hormon grelin sudah dilepas oleh pikiran supaya mendorong kita mau makan. Maka ketika kita tetap sibuk dan kita melupakan makan, melupakan rasa lapar, lama-kelamaan rasa lapar itu hilang. Kenapa? Karena rasa lapar itu disebabkan oleh hormon grelin dan hormon grelinnya sudah diserap kembali. Anak-anak juga begitu. Anak kecil itu belum punya alarm lapar. Maka dia asik main menjadi
lupa makan. Anak kecil dididik untuk mengikuti periode makan. Maka lama-lama hormon ghrelin-nya lalu keluar pada periode-periode tertentu di mana saat itu biasanya mulut dimasuki makanan. Jadi Anda walaupun puasa tidak harus merasa lapar apabila rasa lapar itu sudah tidak memperbudak diri Anda. Pada waktu kita kecil butuh waktu lapar. Karena apa? Karena tubuh kita masih tumbuh. Anak-anak butuh makan. Karena tubuhnya masih tumbuh. Dia memerlukan asupan kalori, asupan protein, asupan lemak, asupan vitamin, dan lain-lain. Tetapi pada orang dewasa yang sudah tidak tumbuh, makan ya untuk menjaga tubuh dan untuk energi. Untuk energi pun sebetulnya makanan itu tidak terlalu perlu kalau Anda punya lemak. Artinya apa? Kalau Anda gemuk atau Anda tidak gemuk tapi perut Anda buncit, berarti Anda sudah menyimpan lemak. Berarti hati Anda pun juga dilapis lemak yang sewaktu-waktu bisa digunakan apabila Anda tidak memberi asupan makanan pada diri Anda. Jadi itulah sebabnya kenapa saya 1 hari cuma makan sekali, tidak ngemil, saya tidak merasa lapar. Jadi kalau Anda mau melakukan puasa, puasa adalah sebetulnya puasa itu bukannya tidak makan apa-apa. Periode tidak makan diperpanjang, itu namanya puasa. Bayi pun puasa. Bayi ada jam-jam tertentu ketika dia minum susu dan jam-jam tertentu dia sudah kenyang dan dia tidak minum susu dan dia tidur atau dia bergerak atau apapun dan tidak makan sama sekali. Bayi kan nggak ngemil. Artinya bayi pun melakukan puasa. Jadi sebetulnya puasa itu sudah dilakukan dari sejak kita bayi. Dan ketika kita sudah dewasa, ketika tubuh kita tidak tumbuh, ketika lingkungan kita itu penuh kuliner, ketika kuliner itu disajikan begitu menggoda, maka kita tergoda untuk makan. Dan akibatnya kita makan kebanyakan. Dan kalau kebanyakan, pasti ada kenaikan berat badan. Selain itu juga terjadi beban-beban organ kita jadi bertambah. Pada tahun sekitar 60-50-an, makanan itu sulit. Jadi orang itu tidak sering-sering makan, karena makanan sulit. Kulkas tidak semua orang punya. Kompor penghangat, microwave, hampir tidak ada malah. Akibatnya apa? Makan harus mempersiapkan. Orang-orang yang masih tinggal di hutan, suku-suku terasing yang masih di hutan, tidak punya lemari es, tidak punya meja makan aja tidak punya, lemari makan tidak punya. Maka apa? Pada waktu dia bangun tidur, tidak bisa segera breakfast. Kenapa? Karena memang tidak ada makanan. Breakfastnya akan ditunda dulu karena dia harus cari makanan dulu. Nah, disitulah ada kunci yang lain. Bahwa tubuh kita ketika akan bangun, jadi kita masih tidur tapi siap-siap bangun, sebetulnya dia sudah membakar lemak. Kalau kita sudah tidak punya kalori, akan membakar lemak tubuh dan dijadikan energi yang disebut keton. Nah, keton ini merupakan bahan bakar atau energi untuk otak yang paling prima. Otak menjadi lebih segar, otak menjadi lebih terang, pikiran tidak
tertekan seperti biasanya kalau kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, kita memang pikiran jadi segar. Karena apa? Karena tubuh sudah mempersiapkan lemak dibakar, dijadikan keton untuk energi tubuh dan memberikan energi pada otak. Dan ketika memberikan energi pada otak, maka dengan sendirinya otak menjadi segar. Nah, bagaimana caranya melepaskan perbudakan dari rasa lapar itu? Anda harus berlatih. Karena sebetulnya rasa lapar itu adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan alarm Anda bunyi pada waktu-waktu yang biasanya Anda makan. Jadi Anda harus melatih. Melatih apa? Melatih tidak terganggu oleh hormon ghrelin yang dilepas. Artinya, walaupun hormon ghrelin dilepas, walaupun Anda jadi lapar, Anda tidak usah makan dulu, maka hormon ghrelin akan diserap lagi dan Anda akan kehilangan rasa lapar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menunda makan pagi, menunda breakfast di pagi hari. Jadi latihlah untuk menunda 1 jam misalnya. Biasa Anda makan pagi jam 7, pindahkan ke jam 8. Enggak terlalu beda. Apalagi Anda bangun tidur, memang lemak dalam tubuh Anda sudah dipersiapkan untuk pengganti energi. Jadi tidak usah makan juga tidak apa-apa. Dan ingat, makan karbohidrat itu kira 3-4 jam kemudian baru diolah menjadi energi. Jadi Anda tunda 1 jam. Jadi jam 8. Pasti jam 7 Anda dirangsang oleh rasa lapar. Biarkan. Karena sebetulnya rasa lapar bukan kebutuhan untuk makan. Camkan ini. Besoknya Anda geser lagi. Dari jam 8 jadi jam 9. Pasti jam 8 atau jam 7 Anda sudah didorong rasa lapar. Hormon ghrelin dilepas. Tapi ketika Anda tunda lagi jadi jam 10, hormon ghrelin makin bingung. Kapan keluarnya? Polanya tidak jelas. Kalau polanya tidak jelas, hormon ghrelin tidak tahu kapan akan lepas. Kemudian Anda tunda lagi jam 11. Anda tunda lagi jam 12. Maka hasilnya apa? Anda dari pagi baru breakfast, fast. Fast itu adalah puasa, break itu adalah buka puasa, memecahkan waktu puasa. Maka Anda memecahkan waktu puasa pukul 12. Nanti Anda bisa tunda terus. Bisa tunda terus. Nah, kalau Anda kebutuhannya mempersiapkan untuk bulan Ramadan, maka Anda bisa tunda terus. Latih tunda terus. Makin Anda tunda, hormon ghrelin makin bingung. Makin bingung, Anda makin tidak lapar. Karena sebetulnya makan sekali malam saja cuma nggak apa-apa. Syaratnya Anda bukan orang yang sedang sakit atau kurus kering. Yang kedua, sebetulnya orang yang merasa tidak makan perutnya perih, itu sebetulnya karena pengaruh pikiran juga. Karena hormon ghrelin keluar, merangsang rasa lapar, lalu mencari alasan, maka alasan paling gampang adalah lambung menjadi sakit. Dan lambung sakit betul, bukan pura-pura. Lambung jadi sakit. Tetapi kalau
Anda minum, harusnya sakitnya hilang. Kan begitu minum, asam lambung encer. Tapi faktanya, kalau memang maunya makan, ya tetap sakit. Nah, cara paling sederhana, Anda bisa minum air hangat, air putih, air hangat, untuk mengencerkan asam lambung Anda. Nanti 2, 3, 4 hari, akhirnya mah Anda, lambung Anda, sudah tidak peka lagi. Sehingga walaupun perut Anda kosong, tetapi karena Anda tidak merasa lapar, maka pengeluaran asam lambung juga tidak terangsang untuk keluar asam lambungnya, maka Anda tidak sakit lambung. Nah, itulah cara praktis untuk menjadi orang yang bebas dari rasa lapar. Sekali lagi, caranya gampang. Tunda 1 jam. Besoknya, tunda 1 jam lagi. Enggak beda kok ditunda 1 jam. Dan tidak ditunda, tidak beda. Maka ketika ditunda 1 jam lagi, ditunda 1 jam, terakumulasi, Anda sudah menunda cukup lama. Untuk permulaan, karena bukan bulan puasa, Anda bisa minum. Gantilah dengan minum dulu. Lama-lama, Anda tidak makan, tidak minum juga tidak apa-apa. Oke? Selamat mencoba.